Pandangan iblis itu pandangan yang hanya mampu memandang yang zahir saja dari sisi kehidupan dunia ini. Buktinya, ketika diperintahkan Allah, hai iblis, sujud kamu kepada Adam. Apa jawaban iblis, Bapak Ibu? Ana khairu minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia, ya Allah. Karena engkau ciptakan aku daripada api, dan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Tentu mana yang mulia api daripada tanah, ya Allah? Tentu mulia api. Karena dia memandang Adam itu diciptakan dari tanah tembikar saja. Makanya dia tidak mau sujud kepada Allah. Tapi kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena mereka mampu memandang yang tersirat di balik Adam itu. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Adam itu sebenarnya adalah kesempurnaan memandang bentuk rupa diri aku. Ya. Ini yang mesti dipahami. Sebenarnya Bapak Ibu, ini ceritanya berlapis-lapis ceritanya Bapak Ibu. Ya. Tuhannya iblis apa? Tuhannya malaikat? Tuhannya Adam? Kalaulah Tuhannya Adam, iblis dan malaikat itu adalah Allah, mestinya apa kata Allah? Hei malaikat, hei iblis, hei Adam, sujud kamu kepada aku ini Tuhanmu. Tapi kena Bapak Ibu memahami seperti itu. Kalau Allah sebagai Tuhannya malaikat, iblis dan Adam, mestinya Adam, iblis dan malaikat sujud kepada Allah. Tapi Allah tak pernah menyuruh itu. Cukuplah kamu sujud kepada Adam, dah sama sujud kepada aku. Siapa Adam itu yang sebenarnya? Wa khalaqa Adam kasurati khalaqal insan ala suratur rahman. Aku jadikan Adam itu sebenarnya itu adalah diriku, itu Tuhan. Maka malaikat sujud kepada Adam karena malaikat mampu memahami akan rahasia Adam itu yang sebenarnya. Nah, itu rahasianya. Sampai ke sini nanti Bapak Ibu belum putus gaji lagi nih. Ya. Jadi kalau ada nggak ngantuk-ngantuk cari lidi tentang itu. Itu rahasianya tuh dah. Nah, kita lanjut ke sini, ya. Jadi Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam semesta. Jangan dicari-cari juga Nur Muhammad, karena sekalian alam ini apapun bentuk dan rupa, itulah Nur Muhammad. Rupanya alam semesta inilah yang disebut namanya wujudullah. Alam semesta ini yang disebut namanya Ainullah, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Kalau bahasa tarikatnya, alam semesta inilah tempat memandang cermin Allah, memandang akan rupa diri Allah itu. Nih, Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad sudah nyata pada alam semesta, sebagai tempat memandang nyatanya wujud diri Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, ada juga tetapinya. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada alam semesta ini, sempurnalah sebutannya yang dikatakan insan. Udah manggil-manggil ya Daniel ya. Insya Allah tidak panggil Daniel lagi nih. Oh iya, tidak ada Daniel lagi dah. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta sudah sempurna sebutannya pada insan. Insan inilah yang sebut namanya Nur Muhammad itu. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta disebutlah namanya insan. Insan inilah sebenar-benarnya tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu Bapak Ibu. Insan kan Nur Muhammad tuh kan? Lihat, kita naikkan lagi. Tadi data Nazul naikkan lagi. Siapa namanya insan? Insan ini kan rahasia Allah. Lihat nih. Insan ini rahasia Allah. Nah. Apa kata Allah tuh? Al-insanu siri wa ana asirahu. Insan itu rahasiaku. Aku rahasianya insan. Maksudnya insan itu tempat memandang akan rahasia diri aku secara sempurna, itu dah. Sedangkan
Nah, alam ini, lihat nih alam ini insan tadi kan, nah, kemudian alam. Alam ini disebut namanya cermin apa? Cermin cermin Allah. Kan bisa Bapak Ibu membedakannya tuh. Insan itu rahasia Allah, sedangkan alam semesta disebut cermin Allah. Dan Nur Muhammad disebut wujud Allah. Ya. Nah, kita tanazulkan lagi. Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad sebagai wujud Allah sudah nyata dia pada alam semesta. Maka alam semesta itulah disebut cermin untuk memandang rupanya diri Allah. Sekarang alam semesta itu sudah nyata sebutannya pada insan itulah sebagai rahasia Allah. Kalaulah insan adalah tempat memandang nyatanya wujud diri Allah, lihat Bapak Ibu, insan ini banyak perangainya Bapak Ibu. Ada insan yang perangainya baik. Perangai tahu? Kelakuan. Ada insan yang perangai itu buruk. Buruk. Bukan buruk. Ustaz agak payah bahasa Indonesianya. Buruk ya. Bukan buruk. Nah, ada insan yang baik, ada insan yang buruk. Maksudnya, tempat memandang sempurnanya ya akan rupa wujud diri Allah, pandanglah kepada insan yang baik perangainya. Jangan kepada yang buruk. Di situ adab. Letakkan Allah tuh pada hal yang baik-baik. Ya. Oleh karena itu, pandanglah kesempurnaan memandang Allah itu pada insan yang perangainya baik. Itu dia. Sekarang, banyak sekarang ini ya. Yang baik ini Bapak Ibu pandang lagi di atasnya. Yang baik itu ada namanya soleh. Memandang kesempurnaan wujud diri Allah kepada manusia baik lagi soleh. Baik lagi soleh. Di atas soleh itu masih ada tingkatannya. Apa tingkatannya? Ulama. Ulama bukan ubaru. Karena ulama inilah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Dia tidak berjarak dengan Tuhan. Bukan ubaru. Kalau ubaru dia nggak takut. Uang riba memang haram, tapi uang haji halal. Malu kita nih Itulah tuh kalau dia soleh, tidak ulama. Makanya uang haji halal bagi dia. Tapi jangan disebut tuh. Pengen ibu berita sekarang tuh mah. Namanya itu Bapak Ibu, ulama. Ulama inilah dikatakan warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi itu. Kalau ulama ini pewaris Nabi, apa yang diwariskan Nabi kepada ulama? Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kulimah tauhid, la ilaha illallah. Mengajak dan menuntun umat bagaimana umat itu mampu mengenal akan Tuhannya. Itu dia, ulama itu. Jadi ulama yang dicari, ulama betul-betul warasatul anbiya, pewaris Nabi. Disitulah rahasianya ulama itu. Dibukakan oleh Rasul, karena dia pewaris aku, kata Rasul. Maka Rasul membukakan tabir rahasianya. Apa kata Rasul? Man akroma aliman pakot akromani. Waman akromani pakot akromallah. Waman akromallah pamakwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, samalah dia memuliakan aku. Siapa yang beradab dengan ulamanya, sama dia beradab dengan aku. Siapa yang sudah beradab dengan aku, dah sama dia beradab dengan Allah. Siapa yang beradab dengan Allah, maka Allah tempatkan dia di surga.
Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang menziarahi ulamanya, berkunjung bersilaturahim dengan ulamanya, sudah sama dia berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia ini. Wa man sofa aliman faka'anna masofahani. Barang siapa yang berjabatan tangan dengan ulamanya, sudah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ma yaumal qiyamah. Siapa yang duduk sehamparan dengan ulamanya, sudah sama artinya duduk sehamparan dengan aku di dunia ini. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk sehamparan dengan aku. Apa sebabnya? Al ulama warasatul anbiya. Dia adalah pewaris nabi. Dia orang yang paling kenal dengan Tuhannya. Orang yang paling cinta dengan Rasulnya. Karena rahasia Allah itu sudah dibukakan ke dalam dadanya ulama ini. Dia. Maka kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan ulama, bukan ubaru. Di atas ulama masih ada lagi. Ini yang disebut namanya aulia. Aulia itu jamak daripada Jadi kesempurnaan memandang Allah pada insan. Insan adalah ulama kapasitasnya sebagai para aulia ilah. Ini yang dikatakan Allah. Inna aulia Allah minal muttaqin. Wali Allah itu ada orang bertakwa. Makanya mudah Rasul mengatakan kepada kita, at-taqwa hauna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Makanya saya bilang, sakit itu bukan di sini, di sini sakit itu. Iya Tuhan. Iya. Apa maksudnya at-taqwa hahuna di sini? Takwa itu letaknya di hati. Hati yang telah hadir bersama Allah. Ruhani yang telah jinak dengan Tuhannya. Ruhani yang telah hidup. Kesadaran Tuhan di dalam dirinya ini. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Dia sudah berada dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu dah. Baru dia bisa mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa hadir beserta diriku ini. Karena Allah menjelaskan itu kepada kita. Aku senantiasa hadir beserta dirimu. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku, kata Allah. Jadi Allah senantiasa menyertai akan diri Bapak Ibu. Itu duduknya itu. Jadi memandang kesempurnaan Allah itu, pandanglah kepada aulia ilah. Di atas aulia ilah ini ada lagi makom yang tertingginya. Itu disebut namanya nabi. Jadi memandang kesempurnaan Allah itu mandang pada nabi. Nabi itu berapa banyaknya Ibu? 124.000 nabi. Memandangnya ke 124.000 nabi. Di atas nabi masih ada makom lagi yang tertinggi. Rasul. Memandang kesempurnaan Allah itu kepada insan yang kapasitasnya, makomnya sudah duduk pada makom Rasul. Berapa Rasul itu? 315 kali lipat. Dari 315 Rasul itu, pandang lagi yang terbaiknya, memandang Tuhan. Keberapa? 25 Nabi dan Rasul tuh. Dari 25 Nabi dan Rasul, dipilih lagi yang terbaiknya. Mandangnya kemana? Kepada yang 5. Dari yang 5 itu lebih baik lagi. Dari yang terbaik yang 5. Pandangnya kepada yang 1. Siapa yang 1 itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rupanya memandang kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah itu kepada Nabi dan Rasul, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dibukakan Allah rahasianya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ini jawabannya.
Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang ingin berjumpa Tuhan. Muhammad itulah contoh dan teladannya. Ya, maka pandanglah Muhammad itu zahir dan batin. Disitulah beliau mengatakan kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, Adam baru antara ruh dengan jasad. Nurnya aku sudah lebih dahulu ada, Adam belum ada lagi. Batin aku sudah lebih tua daripada Adam. Zahirnya aku, tubuhnya aku lebih mudah daripada Adam. Berarti Muhammad itu memahaminya secara hakiki dan maknanya secara majazi. Sekarang beliau sudah tiada. Beliau sudah wafat. Kalau beliau sudah tiada, beliau sudah wafat, jasadnya nggak ada lagi. Kemana tempat memandangnya Bapak Ibu? Itu lagi itu. Memandangnya itu, mandanglah kepada makna yang hakiki. Nur Muhammad itu. Pahamilah Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuh Bapak Ibu, sudah nyata pada ruhnya Bapak Ibu. Ruh dan tubuhnya Bapak Ibu itulah asalnya daripada Nur Muhammad. Nih, lihat. Coba sini. Tubuh, ruh. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, ya, namun Bapak Ibu tidak akan pernah hilang arah, hilang pedoman, ya, untuk mengenal dan menemui Allah. Tidak hilang arah kita. Pahamilah asal kejadian tubuh, asal kejadian ruh itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Itu maksudnya tubuh dan ruh Bapak Ibu itu yang dikatakan Nur Muhammad. Maka siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, yang sudah nyata pada tubuhnya, yang sudah nyata pada ruhnya, maka disitulah dia mudah mengenal Allah itu. Maka Rasul pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku ini yang sebenarnya? Apa jawaban beliau? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul sajalah yang tahu ya Rasulullah. Ketika itu Rasul menjawab, wahai Umar, ana Ahmad bilal mim. Ana Ahmad bilal mim. Aku ini Ahmad tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Nih, Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa. Siapa yang Esa sebenarnya? Yang Esa itu Allah. Ketika itulah Rasul mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku ini, udah sama kamu memandang Allah. Selamatlah kita ini. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku. Lalu dia beriman dengan aku. Beruntung dia itu. Abu Lahab lihat Rasulullah. Masuk surga enggak? Masuk apa dia? Masuk neraka. Berarti yang dimaksudkan Nabi itu bukan memandang sosok fisiknya. Siapa yang memandang Nur Muhammad? Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku, sudah jadi ruhku. Nur Muhammad itu sudah jadi tubuh dan ruhnya Bapak Ibu. Padam api neraka itu dah. Itulah rahasia yang tersirat. Kenapa ketika Rasul lahir, api sembahan orang Majusi yang bertahun-tahun disembah tidak pernah padam. Tapi ketika Rasulullah lahir, api itu puduh Bapak Ibu. Lah tahu puduh? Padam. Patung-patung sembahan berhala. Selama itu tidak pernah roboh, hancur. Tapi lahirnya Rasulullah, patung itu hancur. Maknanya, siapa yang sudah lahir Nur Muhammad, sudah lihat Nur Muhammad menyala di dalam dirinya, maka api sembahan Majusi yang ada dalam hati ini, yang hidup akan padam. Berhala-berhala yang ada pada tubuh ini akan roboh di situ. Karena Nur Muhammad itu. Inilah rahasianya itu. Jadi walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, Bapak Ibu bukan Rasul, Bapak Ibu tidak dapat mukjizat,
Namun ingatlah Bapak Ibu juga bahagian daripada dirinya jua itu dah. Apa maksudnya dirinya jua itu? Saya ulang lagi. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak dapat mujizat, akan tetapi diri Bapak Ibu ini bahagian daripada dirinya jua. Bahagian daripada diri Nur Muhammad itu, Mas Ustaz. Selamat kita tuh. Contoh, nih, Ustaz lagi nih. Ini banyak contoh nih. Ya, jangan dibilang